Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamatul Uma dengan NIM 021911133064 dari kelompok B3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria yang pertama. Adapun pembahasannya yaitu 1. Pendahuluan, 2. Susunan dan fungsi sistem urinaria, yang ketiga, unit fungsional ginjal, yang keempat, proses pembentukan urin, yang kelima, pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, yang keenam, sistem renin-angiostensin, dan yang terakhir, gangguan pada sistem urinaria. Pertama, kita masuki pendahuluan terlebih dahulu. Sistem urinaria. Sistem urinaria pengertiannya merupakan suatu sistem di mana sistem tersebut sebagai tempat terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut ke dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Selanjutnya, kita masuki ke susunan sistem urinaria dan fungsinya. Berikut ini adalah organ yang berperan dalam sistem urinaria. Yang pertama ada ginjal, ada ureter, ada vesika urinaria atau kandung kemih, dan yang terakhir ada uretra. Yang pertama, kita akan membahas tentang ginjal terlebih dahulu. Ginjal merupakan organ utama yang berperan pada sistem urinaria. Pada orang dewasa, ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih sekitar 11 cm dengan ketebalan 5 cm dan berat sekitar 150 gram. Letak dari ginjal sendiri berada di luar rongga peritoneum pada bagian posterior sebelah atas dinding abdomen. Untuk ginjal sendiri memiliki jumlah sepasang, yaitu berada di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ginjal manusia berbentuk seperti biji kacang dengan lekukan yang menghadap ke dalam atau yang lebih kita kenal dengan hilum, lekukan yang menghadap ke dalam. Nah, ginjal sebelah kanan biasanya agak lebih rendah daripada yang sebelah kiri. Karena apa? Karena ginjal yang sebelah kanan memberikan tempat atau memberikan ruang kepada hati. Untuk persyarafan ginjal sendiri berasal dari nervus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal, dan saraf ini nantinya akan berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Nah, selanjutnya kita memasuki ke fungsi ginjal. Berikut ini ada beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, untuk pengaturan keseimbangan air dan elektrolit. Yang kedua, pengaturan keseimbangan asam dan basa. Yang ketiga, ekskresi produk sisa metabolisme seperti urea, kreatin, dan lain-lain. Serta bahan dan atau senyawa kimia asing seperti obat dan toksin atau racun. Yang keempat, ginjal berfungsi sebagai pusat pengaturan osmolalitas cairan tubuh dan konsentrasi elektrolit. Nah, yang terakhir, yang kelima, ginjal dapat berfungsi sebagai mensekresi hormon. Nah, adapun hormon yang disekresi itu hormon renin yang berfungsi untuk pengaturan tekanan darah, dan juga eritropoietin merupakan faktor penting dalam stimulasi produksi sel darah merah oleh sumsum tulang, dan lain-lain. Berikut ini bentuk anatomis dan struktur dari ginjal. Nah, adapun bentuknya,
Dan strukturnya itu terdapat korteks renalis, medula renalis, kapsul renalis, calyx mayor dan minor, kolum renalis, renal piramid, ureter, pelvis renalis, dan yang terakhir ada papilla renalis. Jadi, ginjal dibungkus oleh kapsula renalis. Sedangkan lapisan terluarnya itu dinamakan dengan korteks. Nah, pada bagian medula ginjal manusia dapat dilihat dengan adanya renal piramid. Nah, piramid-piramid tersebut dikelilingi oleh bagian korteks dan tersusun dari segmen-segmen tubulus dan duktus pengumpul nefron. Papilla atau apeks dari tiap piramid akan membentuk ductus papillaris Bellini yang terbentuk dari kesatuan bagian terminal dari banyak duktus pengumpul. Jumlah dari renal piramid sekitar 8-15 buah yang masing-masing dipisahkan oleh renal columnalis. Fungsi dari calyx untuk menyalurkan urin dari renal piramida ke pelvis renalis. Nah, selanjutnya ada bagian yang paling dalam terdapat lubang-lubang kecil yang dinamakan dengan papilla renalis, dan nantinya papilla renalis akan melanjutkan menuju ke pelvis renalis. Selanjutnya terdapat ureter yang merupakan saluran yang berfungsi untuk membawa urin menuju ke kandung kemih. Ada arteri renalis berfungsi untuk membawa darah yang berasal dari aorta abdominalis menuju ke ginjal untuk dilakukan proses penyaringan pada nefron. Dan yang terakhir ada vena renalis yang berfungsi untuk mengangkut darah yang telah disaring dari ginjal ke vena cava inferior. Nah, setelah kita memahami ginjal, definisi ginjal, ciri ginjal, fungsi ginjal, dan lain-lain, selanjutnya kita masuk ke ureter. Ureter ini merupakan saluran yang memiliki panjang 25-30 cm yang berfungsi untuk membawa hasil penyaringan ginjal pada proses filtrasi, reabsorpsi, sekresi, atau augmentasi dari pelvis renalis menuju ke vesika urinaria. Ureter memiliki jumlah sepasang yang terletak retroperitoneal dan berjumlah masing-masing satu untuk setiap ginjal. Nah, selanjutnya kita menuju ke vesika urinaria atau kandung kemih. Jadi ini vesika urinaria. Vesika urinaria merupakan tempat untuk menampung urin yang berasal dari ginjal melalui ureter. Untuk selanjutnya akan diteruskan ke uretra dan lingkungan eksternal tubuh melalui mekanisme relaksasi sphincter. Nah, letak dari vesika urinaria itu berada di pelvic floor. Jadi, bersama dengan organ-organ lain seperti rektum, organ reproduksi, bagian usus halus, serta pembuluh-pembuluh darah limfatik dan syaraf. Nah, apabila ada seseorang yang merasakan atau ingin mikturisi, maka urin yang ditampung di kandung kemih akan dikeluarkan lewat uretra. Jadi, mikturisi itu apa? Mikturisi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Selanjutnya, kita menuju ke uretra. Nah, uretra merupakan saluran yang membawa urin keluar dari vesika urinaria menuju ke lingkungan luar. Nah, adapun perbedaan
uretra pada pria dan wanita bisa kita lihat di gambar ini. Bisa dilihat, yang pertama, panjang dari uretra wanita sekitar 4 cm. Sedangkan pada pria memiliki panjang 20 cm. Kenapa kok bisa berbeda? Karena pada pria nantinya akan berhubungan dengan kelenjar prostat. Nah, uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian sesuai letaknya. Yang pertama, pars prostatica. Yang kedua, pars prostatica. Yang ketiga, pars membranosa. Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa. Nah, pembagiannya berdasarkan di mana letaknya. Nah, setelah memahami dari bagian-bagian dari sistem urinaria, selanjutnya kita memasuki ke unit fungsional dari ginjal. Nah, unit fungsional dari ginjal sendiri yaitu nefron. Nefron memiliki jumlah yang lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal pada manusia dewasa. Nah, letak nefron berada 80% di korteks dan 20% di medula. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat larut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian, mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Nah, sedangkan molekul dan sisa cairan lainnya yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dibuang. Dan hasil akhir yang didapatkan kemudian diekskresikan yang disebut dengan urin. Nah, proses yang terdapat di dalam nefron itu terdapat 3: filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi atau augmentasi. Selanjutnya, untuk komponen nefron sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, komponen vaskular. Yang kedua, komponen tubular. Dan yang ketiga, kombinasi dari komponen vaskular atau tubular. Untuk komponen vaskular, itu terdiri dari arteriol afferent yang berfungsi untuk membawa darah ke glomerulus. Yang kedua, arteriol efferent yang berfungsi untuk membawa darah dari glomerulus. Yang ketiga, terdapat kapiler peritubular yang terlibat dalam pertukaran dengan cairan di lumen tubular. Selanjutnya, ada glomerulus yang memiliki fungsi untuk filtrasi atau penyaringan. Nah, di dalam glomerulus ini merupakan gulungan kapiler darah yang berada dalam kapsula Bowman. Jadi, nanti setiap glomerulus akan mendapatkan aliran darah dari arteri afferent. Selanjutnya menuju ke komponen tubular. Yang pertama ada kapsula Bowman yang berfungsi untuk mengumpulkan filtrat glomerulus. Yang kedua terdapat tubulus contortus proximal atau yang dikenal dengan TC1. Berfungsi untuk mereabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, metabolit, dan elektrolit. Selanjutnya terdapat lengkung Henle, yaitu dibagi menjadi 2, pars descendant dan pars ascendant, yang berfungsi untuk menjaga gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Selanjutnya terdapat tubulus contortus distalis atau TC2, berfungsi dalam proses augmentasi atau sekresi pada pembentukan urin. Nah, yang terakhir terdapat tubulus collectivus atau ductus colligensus,
merupakan saluran yang berfungsi untuk mengumpulkan filtrat sebelum nantinya dikeluarkan. Nah, berikut ini ada kombinasi dari komponen vaskular atau tubular, yaitu terdapat aparatus juxtaglomerular. Jadi, aparatus juxtaglomerular menghasilkan zat yang terlibat dalam pengendalian fungsi ginjal. Terdiri dari sel-sel otot polos arterioaferen yang berfungsi sebagai baroreseptor untuk memantau tekanan darah dan tekanan darah. Dan juga terdapat sel makula densa yang merupakan bagian dari dinding tubulus distal yang berfungsi untuk osmoreseptor dan kemoreseptor terhadap perubahan konsentrasi solut dalam filtrat di tubulus distal. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis nefron berdasarkan letaknya. Jadi, berdasarkan letaknya ada dua, yaitu cortical nephron berada 80% di korteks dan juga juxtamedullary nephron berada 20% di medula. Adapun perbedaannya, pada cortical nephron memiliki glomerulus yang lebih besar dan terletak pada korteks ginjal bagian luar. Memiliki ukuran lengkung Henle yang lebih pendek. Suplai darahnya berasal dari pembuluh darah peritubuler. Sedangkan pada juxtamedullary nephron memiliki glomerulus yang lebih kecil dan terletak pada juxtamedular pada korteks ginjal. Lengkung Henle-nya berukuran lebih panjang serta suplai darahnya berasal dari pembuluh darah vasa recta. Nah, ini adalah gambar dari jenis-jenis nefron seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini terdapat cortical nephron. Nah, ini terdapat juxtamedullary nephron. Nah, ini memiliki lengkung Henle yang lebih pendek dan terletak pada korteks. Nah, ini juxtamedular memiliki lengkung Henle yang lebih panjang dan terletak pada juxtamedular pada korteks ginjal. Nih. Nah, setelah memahami tentang unit fungsional dari ginjal, kita memasuki proses pembentukan urin. Jadi proses pembentukan urin itu ada 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Nah, pertama kita masuk ke filtrasi terlebih dahulu. Filtrasi ini merupakan proses penyaringan darah yang selanjutnya menjadi filtrat. Nah, proses ini terjadi di glomerulus. Setelah itu menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Nah, membran filtrasi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu sel endotelium glomerulus, membran basiler, epitel kapsula Bowman. Hasil penyaringan di glomerulus akan menghasilkan urin primer yang memiliki kandungan elektrolit, kritaloid, ion Cl, ion H, CO3, garam-garam, glukosa, natrium, kalium, dan asam amino. Serta nantinya setelah terbentuk urin primer, maka kandungan yang berada di dalam urin tersebut tidak lagi mengandung sel-sel darah atau plasma darah dan sebagian protein karena sudah mengalami proses filtrasi di glomerulus. Nah, ini ada glomerulus filtration rate. Nah, definisinya adalah GFR merupakan jumlah cairan yang difiltrasi ke dalam kapsula Bowman per satuan waktu. Jadi, rata-ratanya pada orang dewasa GFR sekitar 125 ml per menit. Jadi, setiap hari akan jumlah cairan yang akan difiltrasi perharinya yaitu sekitar 180 liter. Lalu GFR sendiri dipengaruhi oleh apa?
GFR dipengaruhi oleh tekanan filtrasi, yaitu tekanan dan aliran darah ginjal. Yang kedua, koefisien filtrasi. Kita lanjut ke reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses perpindahan cairan dari tubulus renal menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler peritubuler. Nah, sel-sel tubulus renalis secara selektif akan mereabsorpsi zat-zat yang terdapat pada urin primer, di mana terjadi reabsorpsi tergantung dengan kebutuhan. Proses reabsorpsi sendiri ini terjadi di bagian tubulus contortus proksimal yang nantinya akan menghasilkan urin sekunder. Zat-zat yang disaring atau proses reabsorpsi akan terjadi penyaringan asam amino, glukosa, asam asetoasetat, vitamin, garam-garam anorganik, dan air. Nah, setelah terjadi pembentukan urin sekunder, maka di dalam urin sekunder sudah tidak ada lagi atau tidak memiliki lagi kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga ketika nanti urinnya dibuang akan benar-benar memiliki kandungan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, proses terakhir yaitu proses augmentasi. Jadi, urin sekunder yang dihasilkan pada tubulus proksimal dan lekung Henle akan mengalir menuju tubulus contortus distal. Jadi, urin sekunder ini nanti akan melalui pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak lagi berguna bagi tubuh. Nah, selanjutnya pada proses ini akan dibentuk urin yang sesungguhnya. Jadi, urin sesungguhnya ini akan mengalir dan berkumpul di tubulus colectivus atau saluran pengumpul. Nantinya akan dilanjutkan untuk pengeluaran urin. Nah, lalu apa sih ciri-ciri atau komposisi urin yang normal? Jadi, adapun ciri-ciri dan komposisi urin yang normal, pertama urin berwarna kuning muda ataupun tua, pekat, memiliki pH 6-7, memiliki atau tidak memiliki aroma amonia, tidak mengandung glukosa dan protein, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Nah, nantinya pada faal sistem urinaria itu akan dilanjutkan pekan depan, yaitu akan membahas bab yang nomor 567 tentang pengaturan keseimbangan air dan elektrolit, sistem renin-angiostensin, gangguan pada sistem urinaria. Terima kasih sekali lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.